Pendeta Petrus Purnomo. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Engkau kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus-Mu tolonglah kami supaya kami dapat mendengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami juga dapat mempergunakan apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa badai hidup di tengah dunia yang sulit sekali untuk dihadapi. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Bahkan kami tahu melalui firman-Mu, kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu, teguhkan hati kami, teguhkan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan singkapkan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, supaya kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menemukan kepuasan atau kepuasan di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap begitu ya. Sampai seterusnya, sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap dari Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Sampai dari ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia. Ayat 5 Bapak Ibu. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta padanya dan Dia telah berikan padamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami."
Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata." Amin. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudari dalam Tuhan, ini adalah satu perikop yang sangat-sangat menarik, begitu ya, sangat menarik karena dalam perikop ini kita belajar tentang arti kepuasan hidup, begitu. Kenapa kita perlu mengerti arti kepuasan hidup dan mengapa kita perlu sungguh-sungguh mengerti dari mana sih asalnya kepuasan hidup di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu, hidup ini jauh dari kata puas, begitu kan? Hidup ini jauh sekali dari kata puas. Hidup ini pengennya meraih, pengennya mencari, terus mencari supaya apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan ini bisa memberikan kelegaan di dalam hidup kita. Gitu kan? Kita bekerja, kita punya keluarga, kita mencari semua hal di dalam dunia ini, itu kita mengusahakan sedemikian rupa supaya kita itu menerima satu kelegaan, satu rasa aman di dalam hidup kita. Lah, orang hidup itu butuh rasa aman, Bapak Ibu. Orang hidup itu butuh yang namanya rasa aman, dan dari rasa aman itu mencari apa sih? Pada akhirnya seorang itu menemukan kepuasan hidup, gitu. Lah, kita akan melihat bersama-sama apa sebenarnya yang terjadi, gitu ya. Saya akan mulai di bagian yang pertama, Bapak Ibu. Enggak masuk ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya mau di awal ini saya memberikan suatu statement bahwa dosa itu berkata bahwa Tuhan bukanlah sumber satu-satunya kepuasan kita. Jadi dosa itu menjauhkan kita, bukan hanya menjauhkan dari Tuhan, tetapi dosa itu membuat seolah-olah berkata kepada kita bahwa ada yang memuaskan hidup kita selain daripada Tuhan, gitu. Kenapa Bapak Ibu? Dosa itu memisahkan, begitu ya, memisahkan kita dari Tuhan, dan dosa itu membuat kita mencari sesuatu, mencari hal-hal yang lain selain Tuhan untuk memuaskan hidup kita. Itu yang dilakukan dosa, Bapak Ibu. Jadi dosa itu menjauhkan kita dari yang namanya Tuhan. Dosa membuat kita tidak suka dengan yang namanya Tuhan, dan dosa itu mau mengganti apa yang dapat memuaskan hidup kita. Itu yang dilakukan dosa, Bapak Ibu. Yang dilakukan dosa adalah membuat kita jauh daripada Tuhan, dan dengan demikian Allah itu diganti dengan kekayaan, keluarga, kesehatan, dan status sosial. Seolah-olah Bapak Ibu, kalau saya menjadi orang yang kaya raya, bahasa Jermannya sugih blegedeh, begitu ya. Kalau saya sugih tenan, begitu, maka hidup saya itu akan berarti. Hidup saya itu akan bermakna, begitu. Jadi kita mengganti makna hidup kita bukan dengan Tuhan, tetapi kalau saya punya yang namanya kekayaan, maka saya akan menemukan arti dalam hidup saya, di mana orang menghargai saya, di mana orang kalau lihat orang kaya itu tuh nunduk-nunduk, begitu kan, senang, begitu ya. Jadi dosa membuat kita mengganti Allah dengan sesuatu yang lain. Kita bisa mengganti dengan kekayaan, orang bisa mengganti dengan keluarga. Seolah-olah kalau aku punya keluarga yang kemudian suamiku bekerja, anakku bekerja, mereka baik, itu akan memuaskan kehidupan kita. Tapi nyatanya Bapak Ibu, keluarga tidak pernah bisa memuaskan kehidupan kita. Keluarga tidak bisa memberikan jaminan kepuasan di dalam hidup kita. Keluarga juga penuh dengan kelemahan. Keluarga penuh dengan kekurangan. Bahkan kadang-kadang ada sakit hati di dalam keluarga, begitu. Lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat gestur, begitu ya. Ada banyak kekecewaan juga di dalam keluarga. Jadi kita tidak bisa menggantungkan kepada kekayaan. Yang kedua, kita tidak bisa menggantungkan kepada keluarga.
Kemudian kita juga tidak bisa menggantungkan kepada kesehatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, zaman sekarang itu jangan dipikir kalau kemudian hari ini sehat dan besok itu kemudian besok itu sehat, besoknya sehat-sehat. Kalau saya makan yang sehat, besok saya pasti sehat, begitu ya. Bukan berarti saya ngomong kalau gitu makan sembarangan juga bukan, Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada jaminan, Bapak Ibu, bahwa kalau Bapak Ibu hari ini sehat, makan makanan yang baik, kemudian setahun lagi tidak apa-apa. Nggak ada, Bapak Ibu. Saya mengenal begitu banyak orang yang juga menjaga kesehatan sedemikian rupa, tetapi juga begitu kemudian ada sakit ini, sakit itu, sakit ini, sampai membingungkan, Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kayaknya sakitnya itu biasa tapi fatal sekali. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menggantungkan kepada kesehatan. Tapi juga jaga kesehatan, Bapak Ibu ya. Jangan makan yang sembarangan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga tidak bisa menggantungkan kepada apa? Status sosial. Status sosial itu punya jabatan, Bapak Ibu. Kalau saya punya jabatan, wah saya ini akan luar biasa, saya ini akan bermakna. Kalau saya S5, S6 begitu, S12 begitu ya, orang akan lebih menghargai saya begitu kan? Akan semakin keren begitu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menggantungkan pada semua ini. Dan dosa, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Dosa membuat seolah-olah semua yang ada di list ini seolah-olah bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kalau kita punya semua ini, seolah-olah hidup kita itu rasanya sudah melambung tinggi, begitu kan? Hidup kita penuh dengan makna, saya akan sukacita kalau saya ini punya semuanya ini. Itu yang dikatakan dosa, Bapak Ibu. Dan dosa itu membuat kita naik lagi. Ininya kok nggak bisa. Iya. Dan dosa membuat kita tidak suka dengan Tuhan. Membuat kita curiga dengan kebaikan Tuhan. Kalau segera ada masalah, Tuhan, kenapa tuh Tuhan? Kenapa aku gak berhasil pekerjaanku Tuhan? Kenapa kesehatanku terganggu? Bukankah aku sudah menjaganya sedemikian rupa? Tuhan, begitu ya. Dosa membuat kita curiga dengan kebaikan Tuhan. Seolah-olah kalau kita sakit, kalau kita kemudian pekerjaan kita belum berhasil, kalau pekerjaan kita bahkan kadang gagal begitu, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Dosa menipu kita sedemikian rupa. Dosa membohongi kita sedemikian rupa. Dosa meminta kita supaya kita punya segalanya. Kalau saya punya segalanya, hidup saya akan bermakna. Kalau saya sehat, saya punya keluarga yang baik. Kalau saya punya status sosial, kalau saya kaya raya, maka hidupku sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang saya perlukan. Itu adalah kebohongan dari dosa, Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang yang kaya, yang cukup kaya sampai kemudian hidupnya itu begitu bermakna. Juga tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kepuasan di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, mengapa semuanya tidak dapat memuaskan? Saya mengutip, tapi sudah saya parafrase, saya sudah membahasakan ulang Bapak Ibu. Dari seorang yang bernama Blaise Pascal. Kalau yang sekolah masih ingat ya Bapak Ibu ya. Kita dulu waktu sekolah ada namanya teori Pascal begitu kan. Nah, teori. Dia adalah seorang filsuf, seorang Kristen yang luar biasa sekali. Dia menuliskan tentang iman yang luar biasa. Dia juga menuliskan ada satu kalimat yang saya parafrasekan. Dia mengatakan begini. Bahwa ada lubang yang dalam diri manusia yang bersifat kekal dan ini tidak dapat diisi dengan apapun kecuali dengan hal yang kekal. Bahwa manusia itu punya kekosongan kekal, Bapak Ibu. Manusia itu punya lubang yang begitu dalam sekali dan itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun di dunia ini. Karena lubang yang dalam itu bersifat kekal, Bapak Ibu. Bersifat infinity, bersifat kekal. Manusia itu punya lubang dalam dirinya. Mau diisi dengan kekayaan, mau diisi dengan keluarga yang baik, mau diisi dengan status sosial, mau diisi dengan apapun, itu hanya akan memberikan kepuasan yang sebentar sekali. Dan habis itu hilang lagi.
Seperti apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal ini, bahwa ada lubang yang dalam diri manusia yang bersifat kekal. Lubang ini bersifat kekal, Bapak Ibu. Dan ini tidak dapat diisi dengan hal apapun kecuali dengan hal yang kekal juga. Maka manusia itu selalu butuh, dan kebohongan dosa dan kebohongan iblis itu mengatakan bahwa lubang yang dalam ini bisa diisi dengan kekayaan. Ayo, kekayaan. Bisa diisi dengan harta. Ayo cari harta yang banyak, begitu. Ayo diisi dengan keluarga yang sempurna. Ayo diisi dengan keluarga yang sempurna. Kalau kemudian tidak dapat, menjadi kecewa sama Tuhan. Itu kebohongan iblis. Itu kebohongan dosa, Bapak Ibu. Seolah-olah lubang yang kekal ini bisa diisi dengan apa? Dengan hal-hal yang duniawi. Seolah lubang yang dalam ini, lubang spiritual yang dalam ini, bisa diisi dengan hal-hal yang kemudian mudah berubah. Keluarga hari ini baik, belum tentu besok iya. Kekayaan hari ini saya punya, belum tentu apa yang punya itu besok saya punya, iya kan? Dan dosa akan berkata, kalau kamu mendapatkan semuanya, kamu akan puas hidupmu. Ayo terus, begitu. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Aku sudah setia sama Tuhan. Aku sudah mengasihi Tuhan. Aku sudah persembahan berpuluhan. Wah, apapun saya lakukan Tuhan, ibadah 1 minggu full. Gitu ya. Dosa akan membuat kita seolah-olah kalau kita beribadah terus kepada Tuhan, hidup kita akan semakin diberkati. Tidak pernah menjadi ekor dan jadi kepala, begitu ya. Akan tambah-tambah tokonya dan lain-lain begitu. Belum tentu, Bapak Ibu, belum tentu. Dan dosa akan terus mengatakan, ya, kamu setia sama Tuhan supaya kamu semakin kaya, semakin kamu diberkati. Itu adalah kebohongan iblis, kebohongan dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Perilaku agamawi, ibadah kita juga tidak bisa memuaskan kita. Kenapa, Bapak Ibu? Mari kita akan lihat, karena lubang ini terlalu dalam. Ini adalah lubang kekal, Bapak Ibu, yang tidak bisa diisi dengan hal-hal yang tidak kekal. Maka iblis akan bilang, oh bisa isian dengan kalau kamu punya status sosial, kalau kamu punya jabatan, orang kan membungkuk sama kamu. Wah, kamu akan semakin dihormati, hidupmu akan semakin bermakna. Itu kebohongan dosa. Dan itu tidak pernah nyata-nyata diberikan dan memberikan damai dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, satu kalimat saya suka sekali, dosa tidak pernah memberikan apa yang sudah ia janjikan. Jangan mau dibohongi dosa, Bapak Ibu. Jangan mau dibohongin iblis. Jangan mau. Bahwa seolah-olah kalau kita punya semuanya itu, hidup kita akan menemukan kepuasan. Nah, ini masalahnya, Bapak Ibu. Ini masalah yang sungguh sulit. Masalah yang tidak mudah untuk kita hadapi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena arti kepuasan itu kita temukan di dalam Kristus. Bahwa kepuasan itu ada di dalam Kristus, dan itu adalah karya Allah bagi kita, bukan hasil usaha kita. Loh, kok bisa? Padahal kita perlu mengusahakan supaya kita mendapatkan sesuatu. Enggak, Bapak Ibu. Kepuasan itu adalah apa yang Kristus berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Loh, kok bisa? Kok bisa Yesus Kristus bisa memberikan kepuasan? Kok bisa Yesus Kristus bisa mengisi lubang yang dalam itu? Iya. Kok bisa dia bisa mengisinya? Lah, hari ini kita akan belajar di dalam perikop kita ini. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu, di dalam perikop kita ini. Dan kita melihat problem yang menarik di dalam perempuan ini, begitu ya. Ini adalah problem yang menarik karena di sana, begitu. Di sana dikatakan begitu. Saya akan membaca ayat 10 dan ayat 11, begitu ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu bahwa karunia Allah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bapak Ibu, ini bicara tentang sumur yang dalam. Begitu ya. Sumur yang dalam ini adalah sebuah gambaran juga dari seorang perempuan ini, bahwa ada sumur yang dalam yang wow,
ada airnya di dalamnya, tapi ini sumur yang tidak bisa memberikan sebuah kelegaan yang kekal. Ini adalah gambaran dari perempuan ini, ada satu lubang yang dalam di dalam hidupnya, ada satu lubang di dalam dirinya yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Dan inilah problem atau masalah dari perempuan Samaria itu, bahwa dia mencari kepuasan hidup di dalam diri pasangannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana dikatakan, kalau kita membaca tadi, dikatakan bahwa, saya bacakan terlebih dahulu ya, ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan ini, Bapak Ibu, mencari kepuasan hidupnya di dalam diri pasangannya. Pasangan yang satu enggak, selesai, ganti lagi. Kemudian pasangan satunya enggak bisa. Pasangan satunya lagi, enggak lagi, dan enggak lagi. Jadi kita menemukan perempuan ini punya lubang yang begitu dalam di dalam hidupnya, dan dia mencoba untuk apa? Untuk memuaskan dirinya dengan keberadaan seorang pasangan di dalam hidupnya. Dan dia tidak menemukan kepuasan itu di dalam diri pasangannya. Ada lubang yang dalam, Bapak Ibu, yang tidak bisa dipuaskan oleh siapapun, sekalipun itu adalah pasangannya. Si perempuan ini mencoba kemudian mencari satu pasangan, oh tidak bisa, satu pasangan lagi, oh ternyata tidak bisa, pasangan selanjutnya tidak bisa lagi. Karena ada lubang yang dalam di dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, Bapak Ibu. Sekalipun itu pasangan yang baik di dalam hidupmu, tidak akan pernah bisa memuaskan hidupmu. Dan perempuan ini mencoba mencarinya. Perempuan ini mencoba mencari kepuasan itu di dalam diri pasangan. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu ini yang ke-6, begitu. Artinya tidak ada satu pun yang bisa memberikan kepuasan, karena memang manusia tidak bisa memberikan kepuasan kepada orang lain. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Dan hal yang menarik lagi adalah ini. Sumur yang digali oleh manusia tidak akan dapat memberikan kepuasan sempurna. Hanya Yesus sumber kasih yang memberikan kepuasan sejati. Bapak Ibu, kalau kita lihat begitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, sumur Yakub itu sumur yang digali oleh manusia. Sumur yang digali oleh manusia, kemudian ada mata airnya. Mata air itu digunakan untuk melegakan rasa dahaga. Tetapi Yesus juga sebenarnya berkata kepada perempuan itu, kamu mau menimba sebanyak apapun, kamu mau menimba sebanyak apapun air yang ada di dalam sumur itu, kamu mau berusaha dengan usahamu untuk memuaskan dirimu, pada akhirnya kamu tidak akan bisa memuaskan hatimu. Itu yang Tuhan katakan. Sebanyak apapun kita memperoleh air, seberapapun kita memperoleh apapun di dalam dunia ini, tidak akan pernah memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus katakan. Mau menikah 5 kali itu ibarat Bapak Ibu, mau digali sebanyak-banyaknya, mau mau cedok air sumur banyak-banyaknya diminum, tidak akan bisa memberikan kepuasan. Itulah yang terjadi. Maka sumur yang digali oleh manusia itu tidak akan dapat memberikan kepuasan sempurna. Hanya Yesus sumber kasih yang memberikan kepuasan sejati. Dia adalah sumur yang tidak digali oleh manusia. Dia memberikan kepuasan kekal dalam hidup kita. Blaise Pascal mengatakan ada lubang yang kekal yang manusia tidak akan pernah bisa mengisinya, dan Allah yang mengisinya sendiri di dalam Yesus Kristus.
Allah yang mengisi lubang yang kekal itu di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Bukan kita berusaha supaya hidup saya merasa bermakna, supaya hidup saya menemukan kepuasan, bukan. Kepuasan datang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber air hidup. Dia sumber air yang sempurna. Dia sumber air. Maka dikatakan air hidup, air yang kekal. Itu adalah Yesus Kristus. Maka kepuasan kita temukan di mana, Bapak Ibu? Dalam Yesus Kristus. Maka gambaran perempuan ini, saya tidak mengatakan, oh ini perempuan ini. Ini adalah gambaran kita semua, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran kita semua yang punya lubang yang begitu dalam. Dan yang kita tutupin sedemikian rupa. Tetapi kita tidak bisa menutupinya. Itu gambaran kita yang terus ambil air untuk memuaskan kehidupan kita. Kita menginginkan segala hal di dunia ini. Tetapi sumber air ini adalah yang digali oleh manusia. Ini adalah pekerjaan tangan manusia. Kepuasan sempurna tidak datang dari pekerjaan manusia. Tetapi dari pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah sumber air yang sejati. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya Yesus memberikan dan menjadi sumber air itu? Begini caranya, Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitannya menghancurkan dosa dan kuasanya akar dari segala masalah. Dosa menipu kita, dosa membuat kita seolah-olah kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, hidup kita akan menerima kepuasan. Dan Yesus yang Yesus lakukan adalah menghancurkan dosa. Serta dengan kuasanya, iblis mengalahkan dosa sedemikian rupa, sehingga Bapak Ibu, Yesus mengganti kebohongan dengan kebenaran. Yesus mengganti kebohongan dosa dengan kebenaran. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengganti kebohongan dosa dengan kebenaran. Dialah sang kebenaran itu yang menghancurkan kebohongan. Yang mengeluarkan kita dari tipuan dosa. Dosa menipu. Dosa iblis itu licik. Lihai cik, Bapak Ibu. Lihai dan licik. Pintar, Bapak Ibu ya. Pintar sekali. Iblis sudah hidup lebih lama dari kita, begitu ya. Lebih pintar dia sudah. Kita belum lama hidupnya, begitu. Iblis lebih pintar. Iblis akan terus mendorong kita, ya kalau kamu sukses, kamu akan dihargai. Itu perkataan dosa, Bapak Ibu. Itu perkataan iblis. Kalau kamu punya status sosial, kamu akan lebih dihargai. Dunia memang begitu. Tetapi Bapak Ibu, diri kita dihargai bukan ditentukan dari apa yang kita punya atau apa yang kita lakukan. Diri kita dihargai oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus yang paling berharga, anak Allah, dia rela menjadi tidak berharga supaya kita yang tidak berharga menjadi berharga oleh karena Kristus Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, kita tidak bisa meletakkan keberhargaan diri kita dari apa yang kita lakukan atau dari apa yang kita punya. Kalau kita menentukan keberhargaan kita dari apa yang kita punya, maka kasihan diri kita ini Bapak Ibu. Apa sih yang kita punya? Satu demi satu keluarga kita juga akan meninggalkan kita. Kita juga akan meninggalkan keluarga kita juga, bukan? Tidak akan bisa. Apakah kekayaan akan tetap ada dalam diri kita? Oh, saya sudah kaya, saya punya kekayaan, saya sudah kaya, saya punya uang 1 miliar, tetanggaku punya uang 5 miliar, saya merasa sedih lagi. Kok cepat sugih kono ya? Kok aku gak sugih-sugih? Kerja maneh. Udah dapat 5 miliar, tetanggaku udah 10 miliar lagi, susah lagi hatinya. Lah gitu kan? Tetangganya lebih kaya, kita yang susah. Gitu. Keluarga kita yang lain, kok tambah kaya, kerjanya enak. Kok aku sudah mengikut Yesus, kok tambah susah. Kita jadi susah, begitu kan? Maka Bapak Ibu, kekayaan, keluarga, status sosial tidak akan bisa memberikan kepuasan, jaminan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menggantikan lubang kekal itu dengan barang-barang dunia, Bapak Ibu. Kita hanya bisa menggantikannya oleh Yesus Kristus.
Maka Bapak Ibu, kematian dan kebangkitannya menjadi satu-satunya jalan mendekat kepada Allah. Saya Ibu ya. Jadi waktu kita manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu ya. Waktu itu manusia hidup bersama dengan siapa? Dengan Allah. Semuanya tenang-tenang saja. Begitu kan? Semuanya nggak ada masalah begitu. Tetapi ketika dosa masuk Bapak Ibu, jedeng begitu ya. Dosa masuk, jedeng begitu. Jedeng masuk, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Terpisah begitu. Manusia sekarang jauh dari Tuhan. Ketika jauh daripada Tuhan, manusia sudah tidak dekat lagi dari Tuhan. Sumber kepuasannya dulu Tuhan. Sekarang manusia sudah terpisah dari Allah karena dosa. Sekarang mencari yang lain. Cari untuk puasin. Cari keluarga apa begitu. Untuk memuaskan. Dan itu tidak bisa. Nah sekarang kutuk dosa itu dicabut oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus di mana Bapak Ibu? Di atas kayu salib. Bapak Ibu, dia memikul salib kutuk dosa. Dia memikul menuju kematian. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita yang terkena kutuk dosa menerima kehidupan Bapak Ibu. Dia memikul kutuk menuju kematian. Supaya kita yang terkutuk menuju kehidupan Bapak Ibu. Oleh karena Yesus Kristus. Supaya kita menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah karya Kristus. Salib dipikulnya, dikatakan, dan dia memikul salib menuju kepada Golgota. Di tempat Yesus mati, di sanalah kutuk dosa itu dipatahkan sehingga kita menerima kehidupan. Sekarang kutuk dosa itu dicabut oleh Tuhan, begitu ya. Kutuk dosa itu dikalahkan, begitu. Terus kemudian sekarang kita bisa mendekat kepada Tuhan. Karena kita mendekat kepada Tuhan, kita bisa menerima kepuasan itu dari mana? Dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, kematian dan kebangkitannya menjadi satu-satunya jalan mendekat kepada Allah. Jadi kepuasan itu datang dari Allah karena Allah di dalam Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membawa kita yang jauh dari Tuhan mendekat kepada Tuhan kembali. Seperti sedia kala. Maka sekarang kita bisa menerima kepuasan itu di dalam Yesus Kristus. Dialah yang memenuhi lubang yang begitu dalam itu. Maka Bapak Ibu, inilah yang Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Inilah yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita yang terus oleh karena dosa mencari kepuasan itu. Tuhan bilang kamu tidak akan pernah bisa. Bagaimanapun perempuan itu mengambil sumber air sebanyak apapun, dia akan haus lagi. Dan Tuhan bilang, kalau kau minum air dariku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Dia sendiri airnya. Yesus Kristus. Dialah yang menyatukan kita dengan Allah. Dulu kita yang jauh dari karena dosa. Sekarang disatukan dengan Allah. Disitulah kita menerima kasih Allah. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak pernah berubah. Itu adalah kasih Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kutipan dari J.C. Ryle. Ini menarik sekali. Dia bilang, hanya satu pintu antara bumi dan surga, yaitu anak Allah yang disalibkan. Dialah yang menyatukan kita dengan Allah. Dia yang menyatukan kita dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kemanusiaan kita menyatu dengan kemanusiaan Kristus. Sehingga kita menerima segala kebaikan, kita menerima segala kemuliaan, itu karena Tuhan Yesus Bapak Ibu. Maka kita bersyukur bahwa kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita bisa menemukan kepuasan di dalam Dia. Kepuasan yang kekal, yang dunia tidak akan pernah bisa janjikan. Dan kepuasan itu hanya datang dari Dia yang tergantung di atas kayu salib. Dialah Yesus Kristus. Bapak Ibu, maka Ia menjadikan dirinya sebagai hukuman supaya kita yang jauh darinya mendekat dan dikasihinya. Sekarang Bapak Ibu, saya suka sekali berkata begini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, dunia ini memang mengecewakan Bapak Ibu. Dunia sulit sekali.
Kita hidup dunia yang tidak pasti, kesehatan tidak pasti, kekayaan tidak pasti, keluarga tidak, semua hal tidak pasti. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di tengah dunia yang tidak pasti ini ada Allah yang selalu mengasihi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu seberapa Allah mengasihi Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu itu dikasihi. Kalau Ibu bertanya, apakah aku dikasihi sama Tuhan sih? Kok hidupku rasanya sulit? Kalau Bapak Ibu pengen tahu seberapa Bapak Ibu dikasihi, lihatlah salib Kristus Bapak Ibu. Dia tergantung di atas kayu salib untuk mengatakan kepada kita bahwa dia mengasihi kita. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika dia bangkit di antara orang mati, dia berkata kepada Thomas, apa? Cucukkan tanganmu di mana? Di lambungnya. Saya percaya sekali Bapak Ibu, ketika Yesus itu bangkit dari kematian, tangannya masih berlubang paku. Lambungnya masih tertikam Bapak Ibu. Kenapa? Lambung yang tertikam dan tangan yang berlubang paku adalah tanda kasihnya. Sampai dia pergi ke surga, tanda kasihnya tetap dibawa Bapak Ibu. Sampai ia pergi ke surga, kasihnya tidak berubah. Itulah yang Allah kerjakan bagi kita. Sampai dia bangkit. Loh, kalau bangkit nggak tutup aja kan ngelek-ngeleki begitu ya. Enggak Bapak Ibu, dia naik ke surga dengan tangan yang berlubang paku. Itu adalah tanda kasihnya kepada kita. Sampai dengan kekekalan dia mengasihi kita. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka ia rela memuaskan kemarahan Allah atas dosa di dalam dirinya. Supaya kita orang yang berdosa menerima kasih Allah yang memuaskan kita. Maka carilah kepuasan di dalam Dia yang bisa memberikan kepuasan, yaitu Yesus Kristus, air hidup. Jangan mau terkena tipuan dosa. Bapak Ibu, iblis itu akan bilang begini. Iblis itu pernah bilang sama Yesus begini. Kalau engkau anak Allah, ini ubah nih batu ini menjadi roti. Mengubah batu jadi roti itu bagus enggak sih? Bagus Bapak Ibu ya. Keren tuh. Mengubah batu jadi roti, nggak perlu jual dulu kan, nggak tukang batu dulu kan, nggak perlu ya. Tinggal diubah saja. Iblis bilang, jatuhkan dirimu dari yang kedua, dari hubungan bait Allah. Nanti sesuai dengan Alkitab bilang bahwa malaikat itu akan menatang engkau, dia akan nampani, begitu loh. Dia akan nampani. Terus Yesus bilang, enggak, gitu ya. Alkitab bilang begini. Terus yang ketiga, iblis bilang begini. Aku akan memberikan seluruh dunia ini. Seluruh semesta ini tak berikan kepadamu. Asal kamu sujud menyembah aku. Kata iblis, Yesus bilang apa? Enggak. Kita hanya sujud kepada Tuhan, katanya kita. Bapak Ibu, iblis penuh dengan tipuan. Iblis pun menggoda Yesus. Iblis menggoda seolah-olah kalau kita punya semuanya itu, kita akan menjadi hebat. Ada seorang, sebagai penutup Bapak Ibu, ada seorang teolog itu mengatakan begini. Mengubah batu menjadi roti, itu tandanya bahwa ini berhubungan dengan kekuatan ekonomi. Begitu. Kalau Yesus bisa mengubah batu menjadi roti, dia akan menjadi orang nomor 1 yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Hebat kan? Hebat. Yang kedua, dia dikatakan jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Yesus mau, dia akan menjadi pemimpin agama nomor 1 yang paling hebat, yang paling dihargai. Yesus tidak mau. Tawaran iblis menarik Bapak Ibu. Iblis bilang yang ketiga, kalau kamu mau menyembah aku, tak berikan seluruh jagat raya ini buat kamu. Yesus tetap tidak mau. Tawaran iblis itu selalu menarik Bapak Ibu. Tawaran iblis itu nggak pernah yang jelek-jelek, yang menarik Bapak Ibu. Kalau jelek-jelek kita pasti nggak mau, ya toh? Nggak mau begitu. Iblis itu lihai dan licik begitu. Yesus iblis tidak pernah ngasih yang jelek-jelek. Dia akan ngasih yang bagus-bagus, yang membuat kadang-kadang kita bingung begitu. Kalau kita punya segalanya, saya akan merasa hebat. Itu tawaran iblis Bapak Ibu. Kalau kamu punya kekuatan ekonomi, kamu sugih blegedhe begitu. Sugih blegedhe, kamu akan hebat sekali. Kamu akan luar biasa. Itu tawaran iblis. Kalau kamu jadi pemimpin agama, kamu paling hebat begitu. S12. Kayak gitu. Kamu akan paling hebat begitu. Tapi itu tawaran iblis.
Tidak ada satu hal pun di dunia ini, sehebat apapun, apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Itulah Yesus berkata, akulah air hidup itu. Maka datanglah kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, implikasinya buat kita. Pertama, Bapak Ibu, implikasi yang pertama, setiap kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kehilangan, Bapak Ibu. Tetapi saya tahu, kepuasan kita jangan pernah letakkan di dalam hal dunia, sedekat apapun itu. Letakkanlah kepada Kristus. Tentu ketika Bapak Ibu kehilangan, Ibu akan menangis, Ibu akan kecewa, begitu. Saya menyadari itu tidak mudah sekali. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang Tuhan inginkan, gantungkanlah sukacita, gantungkanlah berhargamu, gantungkanlah kedamaianmu kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib. Dia yang mengasihimu. Maka firman Tuhan berkata tentang kebangkitan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah hidup kita. Dia yang memberikan jaminan kepada kita. Dia memuaskan kita sedemikian rupa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita pasti punya keluarga yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang begitu sempurna yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, gantungkanlah kepuasan kita bukan pada keluargamu. Kasihi keluargamu dengan kasih Tuhan. Cintai keluargamu dengan cinta Tuhan. Lagunya kan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, gitu kan. Sekali-kali nyanyi jangan di gereja, Bapak Ibu. Nunjuk suamimu. Tunjuk suamimu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, begitu ya. Atau tunjuk istrimu gitu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, begitu. Bapak Ibu pasti akan nyanyi gitu, sulit banget begitu kan. Lihat wajahnya belum tentu berani maksudnya begitu kan. Tetapi Bapak Ibu, kasihilah orang yang ada di samping, yang ada selalu bersamamu dengan kasih Tuhan. Mereka tidak bisa memuaskan kepadamu, tidak bisa memuaskan hidupmu. Memang Tuhan tidak merancang untuk memuaskan hidupmu. Tuhan merancang untuk pertumbuhanmu. Oleh sebab itu, gantungkanlah kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kadang-kadang hidup kita merasa hampa, kita merasa lelah dengan hidup kita. Hidup kita kadang-kadang mengecewakan, hidup kita kadang sulit sekali. Kadang kita merasa sendirian, kadang kita merasa bahwa hidup ini susah sekali menemukan makna. Kadang-kadang kita kehilangan makna, kadang kita merasa putus asa, kadang-kadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Itu yang kadang-kadang kita alami dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa capek. Bahkan satu kali Bapak Ibu, saya tuh pernah tiba-tiba waktu bangun pagi di hari Minggu. Biasa saya bangun 4:30 terus beres-beres begitu ya, bersih-bersih gitu. Saya bersih itu tiba-tiba kok saya tuh diliputi dengan ketakutan akan kematian begitu. Saya tuh enggak tahu Bapak Ibu. Tiba-tiba kok saya tuh takut, Tuhan kalau aku mati nanti bagaimana ya? Kalau aku mati bagaimana ya? Terus saya mikir, Tuhan aku masih 34 tahun, kok udah takut banget. Kayak gitu. Tetapi saya kemudian berkata sama diri saya, Petrus, percaya kepada Yesus Kristus. Dia yang bangkit dan dari orang mati. Engkau ada di dalam Dia. Saya mencoba berkata kepada diri saya sendiri. Saya tahu Bapak Ibu, hidup kita ini tidak aman, ya kan? Hidup kita ini tidak aman. Punya orang kaya manapun juga takut. Punya uang yang banyak, takut mati, gitu kan? Ada banyak hal yang menakutkan. Tetapi kita menemukannya di dalam Yesus Kristus. Sekalipun tadi saya berkata kekayaan tidak bisa memberikan jaminan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang apa? Orang malas tidak boleh makan, begitu ya. Bukan berarti kalau kemudian kepuasan dalam Tuhan kita tidak boleh kerja. Kerjalah dengan susah payah. Bekerjalah sampai mencucurkan keringat dan air mata Bapak Ibu. Penuhilah apa yang harus kita kerjakan. Penuhi keluargamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan menggantungkan kepadanya. Gantungkanlah kepada Yesus Kristus kepuasanmu. Bekerjalah keluargamu. Usahakanlah dengan sebaik mungkin keluarga yang takut akan Tuhan. Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Dan hiduplah dengan kepuasan yang daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus, sumber air hidup dalam hidup kami. Di tengah dunia yang membuat kami merasa haus dan dahaga, kami tahu hanya Kristus yang bisa memuaskan haus dan dahaga kami. Bahkan rasa lapar kami
Tuhanlah yang memuaskannya. Inilah hidup kami Tuhan, tolong kami. Engkaulah Yesus Kristus, Sang air hidup itu, penuhilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami datang dengan hati, dengan pengakuan bahwa hidup kami seperti lubang, seperti sumur yang dalam, yang tidak bisa ditimba dengan apapun. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa memenuhinya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memberikan kepuasan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau mengasihi kami dan kami terus Engkau kasihi. Engkau tidak pernah berubah sampai dengan kekekalan. Engkau terus mengasihi kami. Oleh sebab itu Engkaulah sumber air hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, berkati setiap kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber air hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan petugas. Puji Tuhan, malam yang indah ini kembali kita mendengarkan suara Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Terima kasih kepada hamba-Nya atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pendeta Muda Petrus Purnomo atas pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati.